sebelum kan sebelum lockdown kan ada kayak lama kan kolantas ini Maret musim ada kayak sepi kan nanti kan maksudnya aku takut jadi ya aku besuk yang rumah aku nih udah itu kehidupan sehari-hari beli bas 5 kilo panggana pangen yang 8 hari begitu nah mudah-mudahan Jepang enggal hilang artinya penyakit ini secara ini nih gitu enggal kembali asal ale-ale terus semua jokin anak di Sumatera ini berdurung gitu kan semua cara yang sekeluarga merasa bahagia atas bantuan pemerintah Kabupaten Badung kan untuk tiang kebutuhan dasar tiang sehari-hari selama dibutuhkan. Niki kami serahkan buku tabungannya kepada penerima BLT Dana Desa di Desa Kutuh atas nama Pak Made Soekarjo secara simbolis. Terus sebagai bukti dana itu sudah ditransfer 600.000 per bulan. Niki sudah masuk. Sudah masuk, oke. Oke, sudah. Om Swastiastu. Terima kasih pemerintah Kabupaten Badung yang sudah memberikan bantuan kepada saya, kebutuhan dasar saya untuk kebutuhan hidup saya supaya bisa hidup selama 3 bulan ini. Terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya atas nama pemerintahan Desa Kutuh mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Presiden, dalam hal ini Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, serta Ibu Menteri Keuangan yang telah menurunkan regulasi terkait dengan pengelolaan dana desa. Nah, pada awalnya saya selaku pejabat perbekal merasa was dan merasa takut terkait dengan edaran yang menyatakan bahwa dana desa bisa dimanfaatkan untuk pemberian bantuan langsung tunai kepada warga yang mengalami permasalahan terutama di dalam selama pandemi COVID-19 ini. Nah, sesuai dengan regulasi yang turun, jadi yang pertama berdasarkan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020 sebagai pengganti Permen Desa, jadi Peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019 terkait dengan program prioritas pengelolaan dana desa yang dikuatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan, jadi PMK nomor 40 tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan nomor 205 tahun 2019 terkait dengan pengelolaan dana desa yang pada intinya di sana tercantum salah satu pasal menyebutkan bahwa dana desa terkait dengan pandemi COVID-19 ini bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan terkait dengan permasalahan yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, dengan dua regulasi itu pun kami selaku pejabat perbekal masih ketakutan untuk merealisasikan karena di sana ada konsideran yang menyatakan bahwa bantuan langsung tunai dana desa itu diberikan kepada kakak miskin. Nah, dari kakak miskin itu harus mengacu pada 14 kriteria. Nah, setelah kita koordinasi dengan teman-teman kita selaku perbekal se-Badung, ternyata semua perbekal juga merasa takut. Nah, oleh karena itulah kita sampaikan kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Bupati Badung, maka keluarlah rujukan-rujukan yang bisa memudahkan kita untuk memberikan bantuan langsung tunai dana desa kepada warga yang mengalami dampak COVID-19 tersebut.
Nah, salah satunya adalah surat edaran dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 yang dirubah, dipertegas dengan edaran Menteri Desa nomor 11 tahun 2018 yang menegaskan di sana bahwa kakak miskin itu dimaksudkan. Jadi berbeda antara kakak miskin sebelum pandemi COVID-19 dengan setelah saat COVID-19 ini, di mana untuk kakak miskin yang diberikan bantuan langsung tunai dana desa itu bisa merujuk dari salah satu persyaratannya yang bersangkutan kehilangan mata pencaharian, kemudian di dalam salah satu anggota keluarga menanggung ada anggota keluarga yang sakit kronis dan sebagainya. Yang jelas warga yang diberikan itu adalah warga yang betul-betul tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam beberapa hari bersangkutan. Nah, oleh karena itulah merujuk dari regulasi tersebut yang dipertegas oleh pedoman yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati Badung tanggal 24 April 2020, maka kami selaku pejabat perbekal Desa Kutuh menugaskan, jadi memberanikan diri menugaskan untuk mendata warga-warga Kutuh yang memang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan langsung tunai dana desa. Sehingga mulai tanggal 28 April pelaksanaan pendataan dimulai dengan yang pertama kita membentuk surat tugas, yaitu yang kita berikan surat tugas adalah relawan lawan COVID-19 Desa Kutuh. Dalam hal ini perangkat desa juga termasuk di dalam salah satu anggota relawan lawan COVID-19 di Desa Kutuh. Nah, salah satunya yaitu sebagai pelaksana teknis selaku koordinator adalah Kasih Kesra yang dibantu oleh Kepala Dusun dalam hal ini di Desa Kutuh yaitu Kelian Banjar Dinas se-Desa Kutuh. Nah, itu yang kita berikan surat tugas untuk mendata warga masyarakat yang betul-betul memenuhi bantuan langsung tunai dana desa tersebut. Nah, syukurlah. Jadi pada tanggal 2 Mei 2020 kita sudah berhasil memverifikasi. Jadi memverifikasi dari tim yang kita tugaskan. Jadi warga-warga yang berhak untuk menerima BLT-DD ini berhasil kita verifikasi bersama-sama dengan Jero Kelian Banjar Dinas dan Kasih Kesra Desa Kutuh. Nah, sehingga mulai tanggal 2 Mei tersebut kita usulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya untuk melakukan musyawarah desa khusus untuk penerimaan bantuan langsung tunai dana desa yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2020. Nah, dari dana desa yang dialokasikan untuk BLT di Desa Kutuh tersebut, nah berkisar jadi 30% dari pagu dana desa yang diterima oleh Desa Kutuh yaitu sekitar 299.500.000 rupiah. Nah, 30% dari dana pagu dana desa yang kita terima dari pusat. Nah, dari 299.500.000 itu kita porsikan untuk masing-masing penerima nilainya 600.000 per bulan selama 3 bulan. Dan syukurlah pada hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2020 dana desa yang dialokasikan sebagai bantuan langsung tunai kepada warga yang berhak menerima sudah dapat kita realisasikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung yang telah memberikan support dan dukungan serta memberikan langkah-langkah untuk melakukan pendataan BLT dana desa tersebut. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat desa, dalam hari ini Kasih Kesra bersama dengan Kaur Kasih dan Kaur di Desa Kutuh bersama dengan Jero Kelian Dinas yang telah ikut bersama-sama
mendata warga kita sehingga dapat kita putuskan secara bersama warga yang mendapat bantuan langsung tunai dana desa yang ada di Desa Kutuk kita. Nah, kepada warga yang menerima, saya harapkan dana yang telah diterima ini mohon dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar supaya bisa kita hidup untuk beberapa hari. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh komponen yang telah bekerja sama dengan baik sehingga program ini dapat kita jalankan dengan baik pula. Demikian diakhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Lebih baik tidak menerima bantuan daripada saya begini di rumah nggak ada apa-apa. Lebih baik seperti dulu sebelum ada penyakit gitu kan, lancar.